Selamat datang di materi belajar videobelajar.com. Kali ini kita akan membahas mengenai apa itu domain. Pembahasannya meliputi top level domain dan domain berekstensi .id. Oke, agenda pembahasannya ada 5. Pertama, apa itu domain? Kemudian kita akan bahas mengenai proses registrasi domain, cek kesediaan domain, membuat domain.id, kemudian sedikit tentang hosting. Oke, apa sih domain itu? Domain adalah sebuah nama yang unik yang digunakan sebagai alamat website Anda di internet. Contohnya, misalkan ini ada sebuah domain namanya videobelajar.com. Ini merupakan nama yang unik yang tidak dimiliki oleh nama lain selain videobelajar.com. Top level domain merupakan nama puncak dari domain yang pendaftarannya dikelola secara internasional. Nama-nama ini meliputi .com, .net, .org, dan nama-nama extension lainnya. Kemudian ada domain berekstensi .id. Nah, domain ini dikelola oleh sebuah konsorsium pengelola internet di Indonesia yang nanti kita akan pelajari, namanya pandi.or.id. Dan di sini ada beberapa extension domain yang bisa kita gunakan. Contohnya .ac.id ini biasanya digunakan oleh kalangan akademi seperti universitas, perguruan tinggi, dan sejenisnya. Kemudian ada .co.id, ini bersifat komersial, biasanya badan usaha. .net.id, penyedia jasa telekomunikasi yang berlisensi. Kemudian ada .web.id, pribadi atau komunitas. Nah, misalkan nama Anda Haryono, Anda bisa pesan melalui pandi.or.id dengan nama haryono.web.id. Kemudian ada school.id, kemudian ada go.id, ini kemudian ada .go.id, ini institusi pemerintah dan sejenisnya. Kemudian ada .mil.id, instansi militer. Kemudian ada .or.id, ini organisasi. Selain organisasi di atas, biasanya organisasi yang bersifat nirlaba. Oke, kita kembali sebentar ke depan. Nah, biasanya untuk top level domain ada yang namanya .com. Orang bisa menyebutnya sebagai komersil atau sebagai company. Nah, ini biasanya lebih cenderung ke perusahaan-perusahaan yang mencari laba. Tetapi saat ini di Indonesia maupun di dunia banyak sekali orang yang mendaftarkan menggunakan .com. Malah sekolah-sekolah saya perhatikan juga sudah menggunakan .com. Tapi pada prinsipnya .com ini digunakan untuk perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha untuk mencari laba. Kemudian ada .net, lebih ke network, ini lebih ke organisasi, ini bersifat ke info. Yang .biz ini bisa lebih ke sifatnya entertain. .mobi ini aplikasi atau web nantinya yang bersifat ke mobile. Oke. Nah, untuk melihat ketersediaan domain, kita bisa menggunakan beberapa layanan website yang ada. Salah satunya ada internik.net. Saya akan demokan sebentar. Oke, misalkan ini kita ketikkan internik.net. Nah, nanti akan muncul ada registrar, ada whois. Di sini Anda bisa perhatikan dan Anda bisa gunakan misalkan whois. Apakah nama-nama ini tersedia atau tidak? Contohnya saya ingin ketikkan videobelajar.com. Saya cek. Nah, ini layanan internik lebih ke layanan-layanan yang bersifat top level domain. Anda bisa perhatikan yang di atas ini. Saat ini sudah sangat berkembang sekali layanan-layanan ini. Nah, ternyata
videobelajar.com sudah didaftarkan melalui Direkti Internet Solution. Kemudian kita bisa perhatikan servernya berada di sini, server domainnya. Kemudian Anda bisa perhatikan juga dia di hosting di server ini, status oke. Nah, video belajar ternyata didaftarkan pada tanggal sejak 1 September 2007 dan expire tanggal 1 September 2009. Nah, Anda bisa juga coba mencari selain nama domain adalah nama pendaftarnya. Siapa yang mendaftarkan domain itu? Atau Anda bisa mencari name server. Ini lebih ke di mana sebuah website atau domain di hosting. Selain internet.net, Anda bisa gunakan juga dnsstaff.com. Ini layanan yang lebih lengkap lagi. Anda bisa menggunakan layanan WHOIS-nya, IP info, traceroute, dan macam-macam. Nah, untuk saat ini Anda tidak perlu bingung. Di tahap awal Anda perlu untuk mengetahui apakah ketersediaan domain itu ada menggunakan layanan-layanan WHOIS seperti ini.